Bab 051. Rasanya saya tidak akan sanggup melihat Aprilia sedih kalau ia tahu ayahnya bangkrut dan terancam penjara Lex. Karena, saya bayangkan kalau Stella juga pernah berada di posisi itu saat saya di penjara dulu. Sebulir air mata menetes di pipi Stella. Ia ingat masa-masa itu saat Boril di penjara dan Stella melihat kakek dan neneknya memohon-mohon pada Antonio serta Aprilia agar mencabut gugatannya. Alex sendiri memang pernah mendengar kalau Boril pernah masuk dalam tahanan selama beberapa hari dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Namun saat itu dia belum menjadi asisten Boril dan tidak berani bertanya lebih jauh lagi kepada Bayu. Karena dia berpikir kalau itu adalah hal yang sangat pribadi. Ayu sedang hamil besar. Saya takut dia akan kepikiran dan akhirnya berpengaruh pada kesehatannya. Nampak kalau Boril sangat memikirkan hal ini. Rupanya ia tak bisa tidur memikirkan Antonio. Kalau sudah melihatnya seperti ini maka Alex akan sangat salut kepada tuannya. Dia pernah dihina habis-habisan oleh Antonio dan juga Adriana, bahkan harus menculik istrinya sendiri hanya untuk bisa bersama. Semudah itukah Boril melupakan penghinaan atas dirinya? Baiknya Bapak diskusikan dengan Ibu. Apa yang harus Bapak lakukan? Karena kita juga tidak bisa menyelami hati Ibu, siapa tahu Ibu juga masih memendam rasa sakit karena perbuatan orang tuanya. Boril menggelengkan kepalanya. Istri saya baik sekali Lex. Dia tidak memiliki dendam di hatinya. Tadi saat akan tidur, Ayu menelepon Pak Apko dan Buliana. Menanyakan mereka mau minta oleh-oleh apa. Dan setelah itu, Ayu menelepon Antonio dan Adriana. Ada jeda saat Boril bercerita tentang hal itu. Kamu tahu, rasanya saya sangat merasa berdosa dengan membiarkan mereka berbohong kalau mereka baik-baik saja saat ditelepon Ayu barusan. Padahal saya tahu keadaan mereka yang sebenarnya. Sudah tak punya apa-apa lagi. Mungkin karena Ayu sangat bahagia ketika menelepon, Antonio dan Adriana pun berbohong. Dan saya rasa sudah saatnya saya membantu mertua saya. Alex diam sebentar. Bapak tidak sakit hati Pak? Alex heran sekali. Boril bisa semelankolis ini. Bahkan dia lihat Boril tersenyum tapi netranya berkaca-kaca. Saya lebay ya Lex. Mungkin Papa dan Mama akan membenci saya karena saya mengindahkan larangan mereka. Tapi, saya ingin membuktikan pada mertua saya kalau saya bisa membantu mereka. Stella tak hentinya menghapus air matanya. Andaikan ia tak sedang bersembunyi mungkin saja dia sudah berlari dan memeluk ayahnya tersebut. Menurut kamu bagaimana? Bapak adalah orang terhebat yang pernah saya kenal Pak. Saya salut dengan kebesaran hati Bapak. Bukan untuk mengambil hatinya, namun apa yang diucapkan Alex adalah tulus datang dari dalam dirinya. Saya sudah tidak waras ya, ucap Boril sambil terkekeh-kecih, menertawakan ketidakwarasannya. Bapak hanya sedang jatuh cinta. Dan orang yang jatuh cinta, bisa jadi gila. Tapi saya rasa kegilaan Bapak bisa membahagiakan banyak orang. Boril pun tersenyum mendengarnya. Ia lalu melihat ke arah Alex yang sama-sama tengah tersenyum. Manis, Mas. Sapaan Aprilia di ambang pintu Alex yang terbuka, menyadarkan Boril dan Alex yang sedang beradegan tatap-tatapan ala film India. Keduanya mengerjapkan mata untuk beberapa saat. Kemudian baru sadar kalau hal tadi sangat memalukan. Tersenyum manis. Apa-apaan? Aprilia tertawa melihatnya, ia pun tersenyum sambil berjalan menggoda kedua pria tampan itu. Cie, romantis banget sih calon mertua sama calon menantu. Aku cemburu loh. Ujar Aprilia berpura-pura merajuk. Namun dasar si bucin tingkat dewa ini malah langsung berdiri menghampiri istrinya yang hanya berjarak satu langkah itu. Mama jangan salah paham. Papa lagi ngobrolin pekerjaan. Iya Bu.
Lagi ngobrolin pekerjaan. Kita gak ngapa-ngapain kok. Apa sih kok kamu ngomong gitu Lex? Alex menunduk takut. Mama kok bangun? Cari papa ya. Aprilia menganggukkan kepalanya. Ayo kita kembali ke kamar. Boril menggamit pinggul istrinya. Bersiap untuk keluar dari kamar Alex. Oh iya, kasur kamu gak pakai spray ya Lex? Dek. Jantung Alex dan Stella hampir saja copot secara bersamaan. Ah, belum saya pasang pak. Boril hanya diam. Sedangkan Aprilia merasa aneh dengan sikap diam suaminya tersebut. Keduanya lalu melangkah menuju pintu. Alex pun akhirnya bisa bernapas lega karena dia selamat kali ini. Boril dan Aprilia tak tahu kalau Stella ada di kamarnya. Saat Boril sampai di ambang pintu, ia lalu berbalik. Diikuti istrinya. Kamu mau di sana terus Stel? Alex melotot horor. Nafasnya tercekat. Boril tahu. Ya Gusti. Alex gemetaran sekarang. Masih dengan wajah dinginnya, Boril melihat ke arah lemari. Alex dan Aprilia sama-sama terkejut. Terlebih Aprilia yang tidak mengetahui apa-apa. Sedangkan Alex hatinya sudah ketar-ketir tak karuan. Dan tak lama pintu lemari pun terbuka. Nampak Stella keluar sambil menunduk. Dan berjalan ke arah Boril sambil menutupi dirinya dengan spray. Aprilia menutup mulutnya dengan satu tangan untuk beberapa saat. Kemudian menurunkannya lagi. Stella. Liri Aprilia heran. Sejuta pertanyaan kini berkecamuk di dadanya. Bagaimana bisa Stella di sini? Dengan spray yang menutup tubuhnya. Alex yang sudah pucat, bersiap menerima hukumannya. Begitupun juga Stella yang kini berdiri di dekat Alex. Tak ada yang sanggup berbicara. Alex malu sekali. Seumur hidupnya baru kali ini dipergoki menyembunyikan seorang gadis di dalam kamarnya. Dan yang memergokinya adalah ayah sang gadis sendiri. Alex sudah kehilangan harga dirinya sekarang. Entah seperti apa Boril akan menganggapnya setelah ini. Tak jauh berbeda halnya dengan Stella. Dia memang nakal. Bahkan demi Dion, pernah kabur lari dari rumah. Namun tak sekalipun sang ayah melihat kenakalannya. Semua hanya berdasarkan laporan dari Cindy. Kini ia pasti akan mendapatkan amukan besar dari sang ayah, minimal tamparan pasti diterima di pipinya. Ia tunduk tak berani mengangkat wajah di bawah tatapan tajam Boril. Dan pastinya tatapan iba dan heran dari Aprilia, ibu sambungnya. Tak bisa diam dalam keadaan terpojok seperti ini, akhirnya Alex pun mencoba bicara. Mohon maaf pak. Saya bersalah. Saya yang meminta Stella untuk datang ke kamar saya. Stella menolehkan wajahnya. Air matanya jatuh lagi saat Alex mengakui kesalahan yang tak dilakukannya. Saya siap menerima hukuman pak. Sungguh akan lebih memudahkan bagi Alex jika Boril dalam mode biasa yang tak dingin seperti ini. Kalau sudah begini, Alex seperti hancur terbakar di bawah tatapan tajam Boril. Boril mengangkat satu tangannya. Pertanda agar Alex berhenti bicara. Alex pun diam menutup mulutnya. Besok kita pulang. Dan lusa, suruh orang tuamu ke rumah. Lamar anak saya. Tetap di sini. Aprilia izin untuk menemani Stella yang pasti sekarang sedang shock dan kaget karena dipergoki oleh Boril berada dalam kamar Alex dan Aprilia ingin menenangkan sahabatnya tersebut. Namun Boril malah melarangnya dan tetap memintanya untuk tinggal di kamar. Aprilia bersender pada bahu suaminya. Yang kini sedang berselonjor di ranjang mereka. Nampak wajah Boril yang memerah menahan amarah. Pinggang aku pegel, mas keberatan gak kalau aku minta pijitin? Aprilia lalu merebahkan kepalanya di pangkuan Boril agar Boril mau memijatnya. Dan tidur menyamping agar suaminya mudah memijat punggungnya dan agar perutnya tak terhimpit. Rasa pegal seringkali ia rasakan akhir-akhir ini.
Dan ia menelepon Liana tadi untuk mengadukannya. Ibu bilang rasa pegalnya akan hilang jika dipijat. Ucap Aprilia lagi yang membuat Boril melabuhkan tangannya di atas punggung istrinya lalu bergerak mengelusnya hingga ke pinggang. Sungguh selain memang pegal betulan, ia sedang mencoba meredakan amarah suaminya. Biasanya kalau orang marah itu, suka kasar loh. Tapi Mas terlalu pelan mijitnya. Aku gak berasa, keluh Aprilia. Mas akan selalu mengatur emosi meski lagi marah sekalipun, jika lagi sama kamu. Aprilia tersenyum. Ila memjamkan mata saat Boril mulai teratur memijat punggungnya. Rasanya nyaman sekali. Tadi ia sudah tertidur. Dan terbangun saat tak mendapati suaminya di sampingnya. Rupanya Boril sedang bicara dengan Alex. Dan Aprilia tak menyangka kalau Boril tahu Stella ada di sana. Keputusan Mas sudah benar untuk meminta orang tua Mas Alex melamar Stella. Gerakan tangan Boril terhenti. Aprilia lalu berbalik. Perlahan. Ia mengatur napasnya yang mulai terasa pengap jika bangun sekaligus. Boril pun segera membantunya untuk duduk dengan wajah yang terlihat sangat khawatir. Pelan-pelan kalau berganti posisi. Aprilia tersenyum saat suaminya terlihat khawatir begitu. Mas merasa gagal mendidik Stella. Bukan Aprilia tak tahu kalau Boril pasti tahu, bahwa selama ini Stella lah yang usil pada Alex. Hanya saja Boril masih membiarkannya. Dia tumbuh nakal dan tak terkendali. Mas melewatkan masa pertumbuhannya yang lebih sering bersama Mama. Bahkan Mas gak tahu apa yang dia lakukan sana si brengsek Dion itu. Ucap Boril yang merasa jika Stella mungkin telah melewati batas. Ia merusak dirinya saat berpakaian dengan Dion dan jadi tak terkendali meski telah berpisah dari pria itu. Kalau bukan kamu yang melarang Mas buat ngasih pelajaran ke cowok itu, dan dia pasti sudah mendekam di Nusa Kambangan dia sekarang. Boril masih mendendam pada Dion. Namun Aprilia tak mengizinkannya memiliki sifat itu. Stella, Mas malu melihatnya. Sampai Alex berbohong kalau dia yang mengundang Stella ke kamarnya, Mas Alex sedang melindungi Stella dari amarahmu, Mas. Mas bisa lihat kan? Kalau Alex mulai memperhatikannya. Gak salah Mas cari calon mantu. Boril membuang nafasnya kasar. Ya, Mas akui dia mau menerima putri kita apa adanya. Meski dia sudah. Mas, aku kenal Stella sejak dari kecil. Dari sejak kamu sibuk gonta-ganti pacar, aku yang ada buat Stella juga. Boril menoleh dan pandangannya bersirobok dengan netra indah istrinya. Percayalah. Dia gak seperti yang kamu pikirin. Ucap Aprilia sambil menyentuh wajah suaminya. Lah suka dengan bulu-bulu yang mulai lebat di sekitaran rahang suaminya. Meski cukup tajam saat menyentuh kulit sensitifnya. Ia mulai suka menggoda Mas Alex karena Mas Alex suka menolaknya. Ya, Stella begitu bukan karena Dion atau pergaulan. Tapi karena dengan sempurna mewarisi gen kamu. Boril mau tak mau terkekeh mendengar ucapan istrinya. Istrinya siapa sih ini? Sudah cantik pintar lagi. Ucap Boril gemas sambil menjawil hidung mancung istrinya. Istri dari Yauner WANGPED. Keduanya lalu tertawa lagi. Aku ke Stella dulu ya. Namun lengannya ditahan oleh Boril dan Aprilia pun terpaksa hanya bisa mengasuh bayi besarnya kali ini yang tiba-tiba merajuk. Boril dan Aprilia baru keluar dari kamar mereka untuk bersiap-siap pulang setelah tadi Boril terlebih dahulu membawa tas mereka keluar. Dan sudah ada Stella di samping pintu yang nampaknya memang menunggu Boril dan Aprilia untuk bicara. Kedua ayah dan anak itu hanya diam. Stella semakin takut saat Boril tak melihat ke arahnya. Tak ada yang memulai pembicaraan. Stella bingung sementara Boril tak punya kewajiban untuk bicara terlebih dahulu. Aprilia yang tahu kalau keduanya akan membicarakan masalah pribadi, lalu tersenyum dan membuka suaranya.
Ke depan dulu ya. Namun Boril menahan tangannya. Tanda ia meminta Aprilia agar bersamanya. Lama hingga akhirnya Stella mampu untuk bicara. Aku udah bikin papa malu. Boril tertegun. Kata-kata itu adalah kata-kata yang sama dengan apa yang diucapkannya pada Bayu saat keluar dari tahanan. Semalam kami ngapa-ngapain. Aku cuma mau pinjam charger. Dan Mas Alex kaget aku pakai baju tidur tipis. Jadinya tutupin badan aku pakai spray. Dan papa datang. Aku. Stella terisak. Antara malu dan rasa bersalahnya yang sangat besar membuat Stella sangat merasa tertekan. Hingga pelukan hangat Boril pun dirasakannya. Tangis Stella makin jadi. Vergib mir papa, vergib mir. Maafkan saya, Jerman. Ada masanya seorang yang badung dan nakal sekalipun akan merasakan posisi menjadi orang tua. Dan kini Boril mengalami apa yang dirasakan oleh Bayu dan juga Cindy saat dia nakal dulu. Namun ia salut pada putrinya yang sanggup untuk meminta maaf sedangkan dirinya dulu malah tak pernah menyadari kesalahannya. La peluk erat sang putri dengan Aprilia yang masih setia memandang keduanya dengan haru dan bahagia. Boril mengusap lembut rambut putrinya. Jangan menangis lagi. Papa sangat sayang sama kamu Stel. Dan, Papa berharap Alex bisa menjadi jodoh yang baik untukmu. Bukannya reda, Stella malah tergugu dalam-dalam. Jangan menangis my princess. Boril melepaskan pelan pelukan Stella. Lalu memegang bahu putrinya. Sudah mau dilamar, nanti calon mertuamu dari Brebes bingung. Calon pengantinnya kok matanya bengkak. Teh. Papa. Mai. Stella dan Aprilia tertawa. Boril lalu memeluk dari samping kedua bidadarinya itu. Dari hari ke harilah makin bahagia dengan kehidupannya yang semakin lengkap ini. Cot. Alex sudah masukkan kopernya ke dalam bagasi. Mereka akan pulang hari ini. Dan semua sudah siap. Hanya tinggal menunggu Boril saja turun dari lantai atas. Karena Boril memeriksa kembali kondisi villa. Seperti kebiasaannya. Dan berpamitan dengan penjaga dan pengurus. Serta memberikan sedikit bonus di samping gaji bulanan mereka. Stella dan Aprilia sudah duduk dalam mobil saat Alex menerima telepon yang membuatnya terkejut. Kami akan pulang hari ini. Ucap Alex mengakhiri sambungan ponselnya dengan temannya di Jakarta. Atau lebih tepatnya yang berada di rumah Rohichan. Boril baru turun dari lantai atas dan ia lihat Alex seperti sedang berpikir keras. Ada apa? Alex tak langsung menjawab. Namun Boril mengulangi pertanyaannya. Dia datang. Tebak Boril. Lalu Alex pun mengangguk, Boril tahu apa artinya. Ayo kita pulang sekarang, tapi Pak, Boril menghentikan langkahnya. Tapi kenapa Lex? Pak Andika hanya sebentar saja di rumah. Kini, dia sedang menuju kemari. Boril hanya diam. Dia lalu memutuskan untuk tetap pulang saja ke Jakarta. Macet di hari Minggu bukanlah hal yang aneh. Dan hal inilah yang kini dirasakan oleh Boril dan keluarganya. Rasanya sejak siang mereka tak juga beranjak dan masih berada di jalur puncak dengan antrean kendaraan yang tak bergerak sama sekali. Alex dan Boril tak bicara sama sekali. Mereka hanya ingin cepat sampai ke Jakarta. Ini kita sama sekali gak bergerak Pak. Sudah hampir 5 jam kita masih di sini. Boril melihat arlojinya. Hari sudah semakin sore dan nampak Aprilia terlihat sangat lelah. Berkali-kalilah menelepon ayahnya dan rumah. Namun tak ada jawaban. Beruntung tadi Alex turun sebentar untuk membeli makanan untuk mereka berempat. Dan persediaan air mineral untuk Aprilia yang gampang haus. Kok jalan longsor pas banget sama waktu kita pulang ya? Tanya Boril. Biasanya memang macet parah seperti ini Pak. Saat ada longsor.
Tapi kalau sampai kendaraan tak bergerak seperti ini, rasanya saya belum tahu Pak. Emang gak ada jalan lain Mas? Selain jalan yang diperbaiki karena longsor itu? Tanya Stella. Ada. Tapi mau putar balikkan juga susah. Kendaraan padat begini. Boril menoleh ke belakang. Aprilia merebahkan duduknya dengan mengatur posisi sedemikian rupa karena dia mulai sangat pegal. Dengan Stella yang memijitinya. "Stel, tolong pindah ke depan," titah Boril. Stella yang sedang memijat bahu Aprilia lalu mengangguk. La membuka pintu lalu keluar dan berpindah posisi untuk duduk di depan. Untuk sekilas ia dan Alex saling menoleh dan tersenyum singkat lalu mengalihkan lagi pandangannya. Sejak kejadian semalam mereka belum bicara lagi. Boril lalu berpindah duduk ke belakang. Ia mengelus rambut istrinya dengan sayang. Mobil ini sudah dibuka kaca-kacanya agar udara bisa masuk.